Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kang kawula hormati para kiai, para pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, khususipun ingkang rawuh wonten menika majelis, wonten Kiai Salahuddin Fathur Rahman, wonten Mas Awaluddin, Bunyai Halim Ahmad, Bunyai Latifah Sohib, Bunyai Muflihah Sohib, ampun, Bunyai Lulu Ma'asomah, segenap dzurriyyah Mbah Bisri, wonten Gus-gus, Ning-ning, konco-konco alumni daerah Malang Raya. Alhamdulillah wa syukurillah, wonten kesempatan menika kita semuanya bisa mengawali kegiatan alumni di daerah Malang Raya dengan bersilaturahim dan tentu dengan pengajian kitab Kifayatul Adqiya yang kita laksanakan di Masjid DPRD Kota Batu. Semoga persamuan kita pada hari ini benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malang Raya ini berarti termasuk mutakhirin. Sebenarnya daerahnya luas, ini mencakup Malang, Kota Batu sama Kabupaten Malang, Kota Malang sama Kabupaten Malang ya. Dan alumninya juga mestinya cukup banyak, tapi alhamdulillah baru bisa melaksanakan pertemuan alumni dan pengajian pada hari ini. Barokai Bunyai Latifah, saya ini sudah pernah keliling di 28 kecamatan di Kabupaten Malang dari 33. Barokai Bunyai Latifah, Jombangnya durung tahu tak kelilingi sakmono Pak. Tapi Malang lu kecamatannya 33, saya hitung itu saya sudah pernah ke 28 kecamatan. Jombang kecamatan berapa Mas? Selikur 21. Paling 15 kecamatan jian yang pernah kita singgahi. Konco-konco alumni yang saya banggakan, pertemuan seperti ini penting kita lakukan, apalagi dengan adanya materi yang isinya majlisil ilmi, ngaji. Kagem kita semuanya sebagai seorang santri, karena kita semuanya dulu dididik di pesantren, golek ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, ora ana mandeki. Makanya dan golek ilmu tenanan ngaji niki Pak. Ngaji niki lek munggo kula lho, ngampun lek munggo sampean. Lek munggo kula iku golek ilmu sing tenanan yang kualitasnya itu jelas, kemudian tidak ada subhate, itu ya kayak kitab ini. Istilah Kiai Mustafa Bisri itu, orang itu kalau ngaji mek khitobah gak pakai kitab, itu jenenge ngaji kelas ekonomi Pak. Kenapa? Karena khotibnya itu biasanya rada ngawur-ngawur.
Krono apa? Krono gak bawa pegangan. Kadang-kadang rada lali barang wis akhirnya muni sak muni-muni nih. Tidak ada referensi yang jelas yang muktabar. Tapi lek ngaji mbek kitab iki krono pedomani bukan kehendaknya sendiri, maka dia juga akan terus berpedoman atau berdasarkan terhadap materi yang memang telah disiapkan. Ini makanya saya ngomong sama Pak Aziz sebagai Ketua Kapmam, monggo kita silaturahmi kemana-mana kepada alumni, yang penting udono ngaji nih. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh sahabat, ayun nasi a'lam ya Rasulullah, Kanjeng Nabi tiang sing paling alim niku sinten? Tiang yang paling pinter niku sinten? Maka jawabnya Kanjeng Nabi, kulluman jama'a ilman nasi ila ilmihi. Kulluman jama'a ilman nasi ila ilmihi wa kullu talibi ilmin wa kullu talibi ilmin gharsanu ilal ilmi. Setiap orang yang mau belajar kepada siapapun, itu maknanya menjama'a ilman nasi ila ilmihi. Dia tidak gengsi untuk mencari ilmu, untuk menggali ilmu dari siapapun, asalkan ilmunya itu memang ilmu yang berkualitas. Sampeyan umpamane ngrasa wis mahasiswa, ngrasa wis dadi wong cukup, tapi krana kaya langgar sing mungkin nang dindi nggak sepeda ontel, nang dindi nggak sandal jepit, tapi karena memang kaya langgar ilmune cukup, punya kualitas keilmuan, kita nggak boleh gengsi ngaji kepada beliau. Baru nanti kita ini digolongkan orang yang tetap menjaga keilmuan kita. Wa kullu talibi ilmin gharsanu ilal ilmi. Dan setiap santri, talibul ilmi kan santri. Kita ini kan talibul ilmi, Mbak, santri awake dhewe iki. Setiap santri yang tidak pernah merasa kenyang di dalam mencari ilmu, iku maknane gharsan. Gharsan itu jaiun la yashba'u ila litahsil ilmi. Seorang yang tidak pernah merasa, yang selalu merasa lapar, tidak pernah merasa kenyang untuk selalu menimba ilmu, itu maknanya gharsan. Makanya ngaji jenengan ini penting untuk menjaga rasa lapar kita terhadap ilmu, menjaga keinginan kita untuk terus menambah ilmu. Termasuk sing ngaji, termasuk kula sing menyampaikan ini. Saya ngaji Kifatul Atqiya di mana-mana pakai kitab yang sama, tapi saya rasakan setiap pertemuan itu ada ziyadatul ilmi yang saya dapatkan. Ziyadatul ilmu tambahan ilmu. Wa kun mustafidan kullayamin ziyadatan, lho saya enggak sampean. Wa kun mustafidan kullayamin ziyadatan ilal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Jadilah santriku sing bendina tiap waktu kudu ana tambahi ilmu. Kudu ana tambahi ilmu, dan jangan pernah meninggalkan untuk selalu mengarungi, menyelami terhadap lautan ilmu. Wong ngaji pantut kata, tapi saya rasakan ada penambahan ziyadatul ilmi, ada ziyadatul asaril ilmi, ada penambahan bekas terhadap ilmu. Awake dhewe minimal ya tambah ngerti, tambah wedi nang ngene pangeran, tambah ngerti iki gak oleh, dan seterusnya. Minimal mengingatkan kita lah. Ade kan menungso sing gampang lali, dengan ngaji ini dilingno bahwa hal-hal seperti itu ternyata haram. Contoh ngeten, contoh awake dhewe niki tukang ngrasani iku kan wis saben wong lah, Pak. Saben wong tukang ngrasani. Minimal sampean ngaji iki ninggalno ngrasani 3 jam lah minimal iki, Pak. Minimal. Kemudian harapannya sausé ngaji ya terus dhewe ngeling, ngrasani iku gak oleh, iri dengki ku ora oleh, dendam iku ndak oleh. Nah, maka harapannya minimal keburukan-keburukan sifat yang ada dalam hati kita ini kita protoli didik, kita protoli sedikit-sedikit, dan kita istirahatkanlah penyakit-penyakit semacam itu. Ini makanya menurut sekolah yang penting sampean semuanya nanti kalau ada pengajian lagi, entah itu 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, atau setengah tahun sekali mungkin, atau bahkan setahun sekali, menyempatkan diri untuk ikut. Jangan pernah punya perasaan aku gorong sempat ngaji diseneni karo Imam Ibnu Athaillah Sakandari.
ihalatukal a'mala ala wujudil farohi min alamatil min ru'unatin nafsi ihalatukal a'mala ala wujudil farohi min ru'unatin nafsi. Alasan kamu untuk menunda-nunda amal dengan alasan menunggu kesempatan itu menunjukkan ketololan kamu, menunjukkan ketololan kita. Ru'unah itu hamakoh itu nggih. Cara istilah nanggone kitab usul fikih iku jahil murakab, Pak. Eling sik zaman jahil murakab. Bodoh sing stereo, Pak. Soalnya kan sing hebat kan stereo, iki bodoh stereo hebat iki, Pak. Tapi saiki bodoh. Artinya apa? Kita itu kok mau ngaji nunggu kesempatan, itu alasan sing mengada-ngada dan jelas itu karena ketololan kita. Harusnya kita itu membikin kesempatan agar kita ngaji, bukan nunggu kesempatan. Karena kesempatan itu ya yang menciptakan kita sendiri, yang menciptakan kita sendiri. Makanya jangan pernah bisikan hati yang seperti itu Anda benarkan dan Anda turuti. Jangan sekali harus memikirkan, oh ini nafsu iki, Pak. Iki mesti nafsu sing ngarani ngaji golek kesempatan iki nafsu. Harus kita singkirkan, kita lawan karena ini adalah pasti bisikan nafsu. Pun. Yo salah dhewe sampean ngajine kaya makin udah tak seneni Mbak. Dan aku tenang ae wong sampean santri Mbah Bisri aku ngrasa terus Mbah Bisri gak apa-apa nyeneni hae lah. Kiai mah tugasnya ngene iki nyeneni, Pak. Monggo kita mulai pengajian Kifayatul Atqiya ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga kita semuanya diberikan futuh hati kita, mudah memahami dan punya semangat untuk mengamalkan ilmu kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati ali wa ashabi wa ikhwanihi minal amil mursalin wal awliya wa syuhada, hadrati sultan ali asyadul qadir, hadrati ma'rifat kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Awwal, hadrati Syekh Abu Bakar bin Muhammad Sato Said Bakri, hadrati Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, hadrati Ma'asis Ma'adil Mamba'il Ma'rifah Bizan Silozawjatihi Ma'asis Ma'adil Falah wa Furihim wa Usulihim wa Dhuriyatihim wa Hawashihim Ait alana barokatim mazam karamatihim laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid darin amin ya rabbal alamin. Kitab niki namanya kitab Kifayatul Atqiya. Lek sing diniae rada lulus, maksudnya iku sampai kelas 5, kelas 6 sampean dhisik tau ngaji jenenge Salamul Fudhala. Seling apa macen gak tau ngaji? Dulu pernah ngaji namanya Salamul Fudhala. Lah itu sarahnya. Kalau dalam kitab saya ini yang bawah ini namanya Salamul Fudhala. Nah kitab sampean sing kuning iku pinggir iku. Itu namanya Salamul Fudhala. Kifayatul Atqiya itu tengahnya. Nazomnya namanya Hidayatul Atqiya. Lah nazom ini Hidayatul Atqiya ini yang ngarang adalah Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Awwal. Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Awwal ini kakeknya yang ngarang kitab Fathul Mu'in. Lek santri sampai gak tahu krungu, minimal krungu tok lah, walaupun belum tahu ngaji Fathul Mu'in ya kenemenan, Pak. Lek santri apa? Burung tahu krungu kitab Fathul Mu'in niku kenemenan. Minimal krungu tok lah ya, walaupun belum tahu ngaji. Itu yang ngarang sama dengan yang ngarang siapa? Nazomnya Hidayah. Bukan sama kakeknya. Yang ngarang ini adalah kakeknya yang ngarang kitab Fathul Mu'in, tapi namanya sama-sama Zainuddin. Makanya yang ngarang kitab Kifayatul Atqiya ini dijuluki Zainuddin Al-Malibari Al-Awwal. Yang ngarang kitab Fathul Mu'in itu Zainuddin Al-Malibari As-Tsani. Nah, kemudian
Kifatul Atqiya ini yang ngarang Said Bakri Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad Sato. Ini adalah ulama Haromen yang jalur keilmuannya nyambung mbek awake dhewe, Pak. Sangat nyambung dengan kita, sanatnya itu mutasil dengan kita. Kenapa? Karena beliau-beliau ini adalah guru dari Mbah Hasyim. Syekh Abu Bakar. Ya Allah Said Bakri, Said Abu Bakar. Ya Allah Said Bakri bin Muhammad Sato ini adalah gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Juga gurunya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Mbah Hasyim juga pernah ngaji kepada Syekh Mahfud At-Tarmasi, Termas itu. Nah, makanya masih apa? Masih nyambung. Kemudian gurunya apa? Yang ngarang kitab Kifatul Atqiya ini adalah termasuk Syekh Zaini Dahlan yang ngarang kitab I'anatut Thalibin, sarahnya Fathil Mu'in, Nah, kan cara sampean niku tahu ngaji nang gone Mas Aman, tahu ngaji nang Kiai Faruk, atau tahu ngaji nang Kiai Haromen, atau tahu ngaji nang Kiai Wahab, Kiai siapa? Wazir. Iku berarti sampean sambung nang gone pengarangi kitab Kifatul Atqiya iki. Karena beliau-beliau ini pernah ngaji ke mamanya ke Kiai Mbah Bisri atau ke Kiai Iskandar atau ke Bapak Kiai Iskandar sama namanya Kiai Ahmad pernah ngaji ke Mbah Bisri. Atau koyok Kiai Iskandar itu karena alumni Lirboyo pernah ngaji ke Mbah Abdul Karim. Mbah Bisri ngajinya kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari ngajinya kepada salah satunya kepada Syekh ini Muhammad Bakri bin Muhammad Sato Abu Bakar Muhammad Sato. Itu nyambung ambek awake dhewe ilmune kasih nyambung. Lah lek Salamul Fudhala yang apa namanya yang dipelajari dalam dunia itu karangannya Syekh Muhammad Umar bin Nawawi Al-Bantani atau biasa disebut dengan Syekh Nawawi As-Tsani, yaitu ulama Jawa Banten yang menjadi imam di Masjidil Haram. Jadi Imam Nawawi ini kelahiran Banten, ngaji di kiai-kiai Banten, kemudian penting Pak, sejarah ini penting. Inna fit tarihi ablagha ilmin. Iki cara mu'arikh ngono lho. Cara sejarah mengatakan inna fit tarihi ablagha ilmin. Sejarah itu mencakup ilmu yang dalam, ilmu yang tinggi untuk kita jadikan pelajaran, iktibar, termasuk sejarah yang baik tentu kita upayakan untuk kita rekonstruksi, kita ulangi sejarah kebaikan-kebaikan itu. Nah, kemudian beliau belajar ke Mekah beberapa tahun, sempat pulang lagi ke Banten. Kemudian melihat Banten ini dijajah oleh Belanda, maka beliau juga melakukan perlawanan. Jadi kiai itu pejuang, dari dulu kiai itu pejuang. Beliau ini memimpin perlawanan Belanda di daerah Banten. Akhirnya dicari oleh Belanda, beliau akhirnya kembali lagi ke Mekah. Artinya ke Mekah itu salah satu motivasinya mungkin ya lari tuh kok kejaran Belanda. Dan kemudian beliau ngaji di sana, jadi imam di Masjidil Haram sampai wafat di sana. Dan beliau salah satu kiai Indonesia yang dimakamkan di Jannatil Ma'la. Di Jannatil Ma'la, pemakaman di daerah Mekah yang juga di situ Siti Khadijah, di situ Mbah Maimun ya, di situ. Dan salah satu cerita yang sangat populer di kalangan kita santri, termasuk santri Mekah itu, Mbah Nawawi ini itu pernah, kalau di Arab itu kan biasa ya, setelah dikubur beberapa tahun itu kan digali lagi untuk dimasuki mayat yang baru. Punyanya Mbah Nawawi ini digali ternyata masih utuh Pak, jasadnya Pak. Jadi sudah beberapa tahun setelah beliau wafat dikubur, digali mau ganti dengan jenazah yang lain, ternyata jasadnya masih utuh. Ini salah satu karomahnya Mbah Nawawi Al-Bantani atau Kiai Muhammad Nawawi As-Tsani. Makanya awake dhewe iki dadi wong Jawa kudune ya pede ae, aja sampe ade piye wong Jawa kok gak pati ono kiai lho. Keliru sampean, Pak. Berarti sampean sing gak tahu maca sejarah. Bahwa kiai-kiai Jawa itu luar biasa kualitasnya, termasuk Mbah Nawawi Al-Jawi, termasuk
Syekh Yasin Al-Fadangi yang itu wafat masih tahun 90-an. Beliau itu dijuluki Musnidud Dunia. Musnidud Dunia. Artinya apa? Sanad-sanad keilmuannya khususnya sanad hadisnya itu lengkap, sangat lengkap. Dan murid beliau itu dari berbagai dunia. Artinya dia itu ulama kaliber dunia. Gak piala Asia, gak piala dunia ya Pak. Jadi sampean kudu pede lek babalane gak melok piala dunia, ulama itu melok piala dunia. Contohnya mau ya saya Yasin Al-Fadangi. Dan itu sampai sekarang makanya ketika Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa kita harus mengekspor akidah atau Islam Nusantara, Islam Nusantara Amin, Islam damai yang ada di Indonesia, itu wajar. Itu wajar. Jangan kok kemudian kita kok gaya menenui. Tidak, karena apa? Karena jejak-jejak ulama kita itu sudah membawa ilmu dan kemampuan dan mungkin pemahaman intinya ke khalayak, ke dunia, dan itu diterima oleh dunia. Buktinya ya tadi ulama-ulama dari Indonesia ini juga menjadi guru dari ulama-ulama seantero dunia. Ada itu ide dari jadi santri Nahdlatul Ulama itu. Makanya ya Allah, Syekh Abdurrahman bin Khaldun, seorang sejarawan abad pertengahan dari Maroko ya, itu mengatakan inna da'watad diniyata min ghairi asabiyatin la tatimmu. Dakwah keagamaan tanpa dilandasi rasa bangga terhadap yang apa yang kita dakwahkan itu tidak sempurna. Kan sampean iki ojo sampai izin dari santri, Pak. Sama lek pengin dakwah, pengin ngejak uang dari santri, ojo sampai sampean iku terus ditutupi. Mas sampean alumni, wah aku alumni SMA kono padahal lulusan Mandenanyar. Isin dudono alumni Mandenanyar. Iku menunjukkan bahwa Anda tidak punya semangat berdakwah yang cukup. Ngelawan dengan teorinya Imam Muhammad bin Khaldun ini, antropolog abad pertengahan ini, mengatakan dakwah diniyah tanpa rasa kebanggaan, tanpa rasa fanatisme yang baik itu tidak akan sempurna. Makanya sama dindi kudu ngaku aku santri dinanyar, aku santri dinanyar. Tentu apalagi ketika Anda berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu tentu aku santri dinanyar, aku santri dinanyar. Iku padha sama dakwahno dinanyar itu model piye? Ya tinggal nonton sampean iki prototipe. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kalau nyebut asmane Allah taala Ar-Rahmani kang welas asih dalam dunia akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih dalam akhirat bloko. Ar-Rahman ablahu minar rahim li'anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Lafat Ar-Rahman itu Ar-Rahman Ar-Rahim iku masdari podo. Masdari podo dari madi Rahimah. Ya. Rahimah yarhamu rahman. Nah. Kemudian Rahman Rahim ini isim fa'il. Tapi walaupun dari masdar yang sama, ini masing-masing lafaz ini secara nahwiyah itu punya kedalaman makna yang berbeda. Maka dikatakan tadi saya mengutip sebuah keterangan nahwiyah tadi, Ar-Rahman ablahu minar rahim. Lafaz Ar-Rahman itu mengandung makna yang lebih luas, lebih dalam dibandingkan dengan lafaz Ar-Rahim. Apa alasannya? Li'anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Kenapa? Karena binanya Rahman itu lebih banyak daripada Rahim. Rahman itu sama-sama teko Rahimah ditambahi alif dan nun. Jadinya Rahman. Rahim itu ya bodoh-bodoh Rahimah tapi hanya ditambahi ya. Itulah makanya kiai kuno itu Pak sekali maknani itu sebenarnya sudah memberikan pemahaman yang dalam. Kayak kiai kuno gak keterangan ini cukup iku mau kang welas asih dalam dunya lan akhirat Ar-Rahimi kang welas asih dalam dunya dalam akhirat. Beliau itu untuk menunjukkan bahwa lafaz Rahman ini secara nahwiyah maknanya lebih luas daripada lafaz Rahim. Alasan iku mau santrine diterangno ngene iki kedawan gak paham-paham ya wis langsung dimaknani lengkap. Itu kecanggihannya kiai kuno. Tapi lek santrine ndomble ya gak paham juga.
Pun kitab Kifayatul Adqiya ini nerangno masalah tasawuf, ilmu tasawuf atau ilmu akhlak itu ilmu yang secara proses pemahaman kita itu menarik itu tegese apa? Nyenengno ati. Kene apa? Karena biasanya dalam ilmu tasawuf itu isinya adalah teladan-teladan, cerita-cerita tentang para ulama dan juga hal-hal yang ketika dilakukan itu terkesan heroik dan dramatis. Paham ya? Heroik dan contohnya ini, wono ulama iku mangane, iku bendino, iku mek golek buangane kulite semongko di pasar, ya, dikumpulkan, disuceni kemudian dimakan. Ini kan barang yang heroik, Pak. Dramatis ada seneng, kayak Superman lah. Hebat. Tapi awake dhewe kon nglakoni ora iso. Nah, iki mutasawuf. Pembahasannya menarik, penuh dengan kisah-kisah yang luar biasa, tapi luar biasa berat kita mengamalkannya. Apa mana lah dia gak tau melok ngaji, tambah nemen. Wong cek melok ngaji terus saya abot ngamalno, apa mana gak tau melok ngaji. Ojo diwalik. Wis gak iso ngamalno, gak usah ngaji. Iki santri gak lulus iki. Cek penting ada ngaji. Masalah ngamalno nunggu hidayah pangeran. Nunggu tuntunane pangeran. Sebenarnya dia sudah ilmu nih Pak, itu penting. Makanya kemudian di sini di dalam kitab wis di warning. Kamu ngaji kitab ini, iku ojo muluk-muluk, ojo. Karena dikatakan putus asa, ojo sampai kudu tak amal kabeh isine kitab iki. Hampir dipastikan gak iso sampean iki. Kenapa? Kalau niku mau abot memang berat. Makanya cita-cita tinggi itu baik Pak, tapi kalau cita-cita itu di luar jangkauan kita, itu malah isinya ngelamun, paham ya? Isinya ngelamun, sampai sih jomblo-jomblo mamane. Yo, sama lebih di bojo konco-konco sampean sing sak rating, sing lumayan gak apa-apa Pak. Tapi sama dengan aku pengen di bojo artis sih kok, ngelamun sama tadi nih. Gak sido ngaji, gak sido belajar, isinya ngelamun. Nah, makanya itu juga sama dengan yang kita lakukan di sini. Makanya di sini ono syair niku ya, awal iku syair niku fatasabbahu illam takunu mislahum inatasabbaha birrijali falahu. Fatasabbahu berupayalah untuk menyerupai orang-orang yang solih, orang-orang yang bersih hatinya. In lam takun mislahum, kalaupun kamu itu tidak mampu menyamainya. Kalaupun kamu itu tidak mampu menyamainya. Inna tashabbuha bil qaumi birrijali falahu. Inna tashabbuha bil rijali falahu. Karena apa? Menyerupai, minimal mempunyai cita-cita yang sama, minimal ngerti lan pingin tok iku wis apik, Pak. Pingin koyok Mbah Bisri, pingin koyok Mbah Hasyim, iku wis apik. Walaupun awake dhewe yo abot mirip Mbah Bisri. Podok Mbah Bisri amale apa tuh Mbah Bisri istiqomah luar biasa. Kula nanti didhawuhi Mas Wahid, "Lam awakmu kudu iso niru Mbah Bisri. Sing aku Gus Dur gak iso." Napa Mas? Istiqomah jamaah wah niku barang abot lek niku aku. Lek kok ngonten Mbah Bisri dadi anggota DPR kan gelem kula, kaya punya Latifah niki. Kan enak. Iki kok istiqomah jamaah yo gak barang enteng niku Pak, barang abot. Makanya apa? Awake ngaji, yo ayo minimal awake dhewe punya keinginan yang sama dengan cerita-cerita heroik yang ada dalam kitab yang kita pelajari. Oh, si Abdul Qadir Al-Jilani itu perilakunya seperti ini. Oh, Imam Ghazali seperti ini dan seterusnya. Imam Syafi'i seperti ini. Kemudian kita punya cerita, aku kepingin lah minimal demen cinta dengan apa? Orang-orang solih. Makanya akhirnya dikatakan inna tashabbuha birrijali falahu. Bahwa kita berupaya untuk sama dengan rijal. Babal tak mau rijal iku duduk wong lanang kok awake dhewe ngene iki, Pak. Ade gak pati lanang, Pak. Rijal iku auliya Allah. Makanya iki lho nanggone manakib kok lho, ya. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah. Wahai hamba-hamba Allah, wahai rijal Allah. Itu duduk awake dhewe jali tolong iki, Pak. Awake dhewe ndonga dhewe gak jelas kok. Awake dhewe kalau ndonga dhewe iki durung iso.
Kok kate dijak tulung wong gak mungkin. Ini mana rijal ini para ulama, para aulia, ambiya, para aulia. Aghisuna li ajrillah. Tolonglah kami semuanya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya sama, inna tasawwur rijal menyerupai orang-orang solih, para aulia itu adalah keberuntungan. Itu adalah apa? Keberuntungan. Kok sampean duwe idola, pemain bola, mana Messi, kan demen nonton Messi, pingin koyo Messi giringane. Kan itu menunjukkan kecintaan sampean. Itu harus dirubah saiki. Piye idola sampean iku para wali? Piye idola sampean iku para kiai? Carane ngerti ya ngaji iki mau. Carane ngaji supaya ngerti. Oh piye kiaiku, piye para waliku, kemudian kita idolakan. Kita ikuti jejaknya sebisa mungkin. Dan itu kita pastikan akan mendapatkan apa? Al-falah ini, mendapatkan keberuntungan. Langsung tenadom ya. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamda yuafi birrahul mutakamila. Alhamdulillah tes kabehane puji. Alhamdulillah tes kabehane puji kulai kedina Allah taala. Al muwaffiqi kang ya Allah paring pitulung sapa Allah. Al muwaffiqi kang paring pitulung sapa Allah lil ula maring pira-pira kaluhuran. Lil ula maring pira-pira kaluhuran. Hamdan kelawan muji, hamdan kelawan muji yuafi kang nuhoni apa hamd, yuafi kang nuhoni apa hamd birrahu ing kebagusane Allah, birrahu ing kebagusane Allah al mutakamila kang sampurna, al mutakamila kang sampurna, al mutakamila kang sampurna. Pun ini pun protap, sudah saya katakan pembukaan seperti ini merupakan apa ya? Adatnya para ulama memang. Jadi mengawali pembicaraan, mengawali ngarang kitab dengan basmalah hamdalah, kemudian nanti diikuti apa? Baca sholat. Makanya nang dindi kiai-kiai NU atau wong NU santri iku lek pidato mesti bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasallam. Mesti diawali seperti itu karena niru iki basmalah hamdalah as-shalah. Tapi kalau di santri iso-iso assalamualaikum merdeka. Iki mesti di santri sing ngono ae. Sampeyan gak usah gaya-gaya ngono, Pak. Gak usah gaya merdeka, gak usah gaya-gaya ngono. Ikuti kebiasaannya para kiai. Bismillah, alhamdulillah, merdekane ono gak apa-apa keri-keri tapi mburi dhewe engko. Sadurunge buyar kayak merdeka gak apa-apa. Kayaknya di sini setelah basmalah diikuti apa? Hamdalah. Hamdalah ini adalah ya Allah penting karena hamdalah ini kesadaran kita untuk mensyukuri nikmatnya Allah Taala. Makanya salah satu makalah yang cukup populer itu asyukru qaidul maujud wa saidul mafqud. Asyukru qaidul maujud wa saidul mafqud. Mensyukuri nikmatnya Allah Taala itu adalah menjaga kenikmatan yang telah kita dapatkan sekaligus sebagai kail atau pancingan untuk mendapatkan kenikmatan yang belum kita terima. Iku maknane asyukru qaidul maujud wa saidul mafqud. Sampean sehat kok gelem syukur, insyaallah sehatnya aman. Mari ditambahi maneh ya sehat ya sugih. Lho Pak. Pokoknya sampean apa sregep syukur. Sampean sehat durung sugih, iku potensinya sehatnya lanjut, sugih sudah di depan mata. Minimal sugih hati. Al-ghina ghinan nafsi. Sugih iku duduk sugih bondo, duduk sugih donya, tapi sugih itu adalah apa? Kekayaan hati. Makanya kok nang bab qanaah diomongno al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah riman itu adalah harta karun yang tidak pernah ada habisnya. Kenapa? Karena qanaah itu hina nafsi itu, sugih hati ini. Nompon riman mendapatkan apa saja, memiliki apa saja, bersyukur dan gak duwe rasa tomak, gak duwe kepingan sing reno-reno. Dengan bersyukur itu hati kita lapang, hati kita tenang, kemudian kita sudah merasa cukup. Nek wis merasa cukup, iku wis gak butuh yang lain. Dan ini penting syukur, dan hamdalah ini kan ekspresi dari rasa syukur ya. Memuji Allah kan ekspresi dari apa? Rasa syukur.
Ini kemarin juga sudah saya singgung bahwa ibadah yang motivasinya syukur itu ibadah yang levelnya sangat tinggi. Ya, inna qauman abadullaha rohbatan. Fatilka ibadatul abid. Fatilka ibadatul abid. Ada orang itu beribadah motivasinya karena wedi disangsi karo Gusti Allah. Wedi dilebokno neraka. Kok sampean mamane krungu ana pengajian apa? Kifatul Atqiya, pengajian alumni terus mireng sampean mamane santri ini Bunya Halimah. Ki Bunya Halimah rawuh. Wah aku wedi didekani kok lek gak ngaji. Aku wedi didukani sok lek pas khol merono malah gak melok ngaji. Mongko ibadah sampean iki ikhlas, dapat pahala tapi level kelas bawah, Pak. Ku mau krana apa? Motivasi ngaji kan wedi didukani Mas Amang, wedi didukani Bu Muflihah, wedi tak seneni awakmu iki jare santri gak melok ngaji alumni. Pingin dadi santri tenan apa gak awakmu? Wedi itu berarti sampean motivasinya karena apa? Rohbatan, takut. Dan itu adalah fatilka ibadatul abid. Iku ibadah kawula itu tegese apa ya? Karyawan lah. Karyawan iku budal kerja, iku tujuannya apa? Golek gaji. Wedi lek gak budal dipecat. Wedi dipecat. Sampean wedi dipecat jadi santri, terpaksa budal ngaji. Iki ya tetap ibadah tapi kelasnya sik kelas paling dasar. Yang kedua, wa akharina abaduhu, nyembah Gusti Allah taala rohbatan. Fatilka ibadatul tujar. Yang kedua, orang ibadah tujuannya itu untuk mencari pahala. Maka orang sing motivasinya kayak gini ikut ngene diarani ibadah pedagang. Kenapa? Semua hal dikalkulasi. Sampean hitung, aku ben huruf iki oleh 10 ganjaran Pak ping pira iki? Sampai kalkulatormu gak cukup, Pak. Saking akeh huruf-huruf sing ngaji nang kene iki. Kalau pengin ngamalno piye? Nang Quran niku sing mengatakan bahwa satu amal hasanah itu akan dibalas minimal 10 kali. Tapi iki kemau cara ibadah iku awake dhewe ibadah pingin golek surga. Sing golek umpama surga gak ono, mbok iki ibadah apa gak, Pak? Itu yo lumayan di atasnya yang tadi itu. Tapi ki mau ibadah sing level pedagang. Kalkulasi. Aku ngetokno tenaga oleh apa? Aku memberikan air dapat harga berapa? Kan itu pedagang itu. Podo, aku sholat 2 rakaat oleh ganjaran piro? Saya ibadah sekian lama di dunia, saya harus dapat apa? Surga. Nah, ibadah yang paling tinggi levelnya itu wa akharina abaduhu syukron. Fahuwa ibadatul fatilka ibadatul akhror. Niki dawe ya Allah Syekh Ali bin Husain bin Ali, Sayyid Ali bin Husain bin Ali. Dawe niki gak kula gak ngarang dhewe, Pak. Gak terus aku duwe karangan tak bahasa Arabno gak, Pak. Tenan iki. Paterku kamu curiga ngono. Iku lak penggaweane mahasiswa sing jurusan bahasa Arab ngono kuwi. Lah aku gak, iki bener-bener ono ibarat ono referensi ini. Dawe ulama, dawe wali lah iki. Wa akharina wa qauman abaduhu syukron fatilka ibadatul akhror. Dan ada orang-orang yang ibadah itu motivasinya karena syukur, mensyukuri nikmat. Alhamdulillah aku dikei sehat, alhamdulillah aku dikei urip, dikei iman Islam, tak gunakno tenagaku kanggo ngaji, tak gunakno kesehatanku kanggo ibadah. Ini adalah yang level tertinggi, maka diarani apa? Ibadatul akhror. Ibadahnya orang-orang yang merdeka, orang-orang yang enggak punya beban, orang-orang yang enggak punya motivasi di luar ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Pak ya? Mari penting sampean sering-sering ngucap alhamdulillah. Ojo gengsi sampean santri kok ketemu titik mbek gurune alhamdulillah saged sungkem jenengan Pak Guru. Ketemu alhamdulillah ketemu sehat. Kudu ngono Pak, jangan gengsi, wedi darani wong alim. Engko alim kok ngendi awakmu. Bentuke tos ketok gak ngalim awakmu. Kok wedi darani ngalim iki. Darani khusyuk.
Wong dene kok wedi tapi diarani maksiat malah seneng. Karena sekolah-kolah donyane iki. Paham ya? Ini penting kita membiasakan hamdalah, membiasakan apa? Mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pun. Summa sholatu ala Rasul Mustafa wal ali ma sahbin wa tubain wila. Summa sholatu mangkoni tayu rahmat ta'zimi Allah taala. Summa sholatu mangkoni tayu rahmat ta'zimi Allah taala iku ala rasuli. Iku ala rasuli muga tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Mustafa kang den pilih, Al Mustafa kang den pilih. Wal ali lan muga ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wal ali lan muga ing atase keluargane Kanjeng Nabi maksahbin sertane para sahabat, sertane pira-pira sahabat jamak ya. Maksahbin sertane pira-pira sahabat wa tubain lan pira-pira ya Allah wong kang manut sahabat. Wa tubain lan pira-pira kang manut sahabat wilain kang nuli-nuli sapa tubak, wilain kang nuli sapa tubak. Ana sing gawe wilaan hale nuli-nuli apa salat, apa as-shalah. Jadi wilaan iku dadi khali as-shalah, lek wilain dadi sifate tubain. Boleh. Sanahwiyah itu boleh dua-duanya. Yes. Terus saya katakan tadi protape sawise hamdalah kemudian apa? Melantunkan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Di sini bait yang kedua ini adalah melantunkan sholawat. Sholatu ala Rasul Mustafa wal ali maksabin wa tubain wila. Iki untuk ngelingno awake dhewe, ngelingno sampean barang iki sing suwi gak patek ngaji umpamane ya. Tidak perlu jelasno. Salat kepada Kanjeng Nabi, kemudian kepada keluarga. Keluarga ini sapa? Keluarga ini siapa? Keluarga ini banyak apa namanya? Perspektif ya. Banyak pandangan, tergantung. Lek nanggone kitab fikih bab zakat yang namanya alin Nabi itu ada siapa? Eling gak sama Jan? Bani Hashim dan Bani Muthalib. Teko ngaji gak sama di bab zakat? Kan bab zakat ono dijelasno bab zakat ada firqah, ada apa? Golongan yang tidak boleh menerima zakat. Wong sugih, ya kan? Gak oleh nampa zakat. Wong sugih kok nampa zakat berarti garong. No. Salah satunya adalah siapa? Alun Nabi, keluarganya Kanjeng Nabi. Siapa? Di situ dijelaskan yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Berarti maknane alu nang bab zakat itu adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian dalam beberapa tempat yang lain dijelaskan alun Nabi itu adalah siapa? Zuriyahnya Kanjeng Nabi alias zuriyahnya Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Turunane zuriyah Sayyidina Ali kalau dari Fatimah ini adalah alun Nabi. Tapi yang populer di literatur apa namanya kitab klasik itu mengatakan tergantung makomnya. Penyebutannya untuk apa Ali ini. Kalau fi maqami doa seperti di sini ini kan maqami doa, summa sholatu. Salat itu kan ar-rahmah wal ta'zim. Salat apa? Keselamatan. Doa dan keselamatan semoga kepada Kanjeng Nabi dan keluarganya dan para sahabat dan para apa? Tabi. Berarti kan fi maqami apa? Fi maqami doa. Maka ini menyeluruh, maknanya itu bisa menyeluruh kepada seluruh orang yang beriman. Menyeluruh kepada apa? Semua orang yang beriman. Walau asian, walaupun orang yang mukmin ini mukmin yang maksiat. Kenapa? Karena fi maqami doa. Bahkan orang yang banyak maksiatnya itu lebih butuh doa daripada orang yang sedikit maksiatnya. Ya kan? Wong iku lek akeh maksiate, iku luwih butuh nang donga. Soale kakean dosa. Butuh lebih banyak maghfirah daripada orang yang sedikit dosanya. Makanya fi maqami doa itu malah sing diutamakan itu al mukminu al asun, wong mukmin sing ahli maksiat. Supaya apa? Supaya dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya disitulah kemudian ulama mengatakan fi maqami doa al itu maknanya adalah semua orang mukmin walau asian. Yes. Kemudian lanjut maksahbin. Nah ini dalil Pak kanggo pentingnya sampean ngaji muajah ini. Lah awake dhewe eling dhisik, definisi sahabat itu siapa?
Sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi dalam keadaan apa? Beriman, walaupun tidak saling mengenal, kan ngono. Sementing tahu nonton wajah Kanjeng Nabi lah, ketemu dalam keadaan beriman. Walaupun gak pernah ngaji nang Kanjeng Nabi, gak pernah ngriwayatno hadis dari Kanjeng Nabi langsung, tetap diarani sahabat. Kenapa? Karena nurnya Kanjeng Nabi ini akan memberikan asar yang luar biasa kepada orang yang pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi. Beda dengan tabiin, Pak. Beda dengan apa? Tabiin. Tabiin itu dikategorikan tabiin lek dia tahu ngaji nang sahabat. Enggak cukup ketemu tok. Paham ya? Enggak cukup ketemu tok. Lek tabiin itu kudu apa? Muhawalah, harus ngaji. Iku tabiin nang sahabat. Beda sama sahabat mau. Iki satu, kenapa? Karena keistimewaannya Kanjeng Nabi. Yes. Dan kenapa sahabat itu yang penting pernah bertemu Kanjeng Nabi? Ini menjadi keistimewaan. Makanya sampean iku gak iso melok ngaji Gus Bah lewat apa? YouTube kok ngaku dari santri Gus Bah iku gak iso, Pak. Ki santri palsu lah aku ngarep. Loh, kalau santri kudu apa? Muwajah. Harus muwajah. Imam Ghazali, wakilah Imam Ghazali itu tiap hari mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Dan di dalam keyakinan kita mimpi Kanjeng Nabi itu adalah fakta, tegese bukan kebohongan, dudu azghasu ahlam lah. Azghasu ahlam itu kembang-kembangnya tidur. Tapi itu adalah dipercaya. Tapi tetap walaupun tiap hari ada orang mimpi dengan Kanjeng Nabi, dia tidak akan bisa derajatnya naik menjadi sahabat. Tidak akan pernah bisa dia derajatnya naik menjadi sahabat. Ini masih kalah dengan orang yang walaupun hanya sekali ketemu dengan Kanjeng Nabi, setelah itu tidak pernah bertemu lagi. Iki pentingnya sampean niku lek pancen pengin dadi santri niki ayo kudu ketemu ngene iki. Ora cukup lewat YouTube iku padha mek ngimpi mau. Padha mek ngimpi. Paham ya? Makanya gak cukup lek monggo kula ngaji alumni terus kemudian ngaji lewat YouTube lewat gak cukup kudu maca ini penting. Sama-sama pentingnya. Di samping tentu ini adalah bagian dari apa? Silaturahim. Jadi ojo ngentengno dan jauh kualitasnya pengajian yang sifatnya muwajahah, musyafahah dengan awake dhewe mek ngrungokno apa? Ngrungokno media sosial. Itu berbeda. Saya gak daliling ini kadang gak percaya oleh awakmu iki. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba ahwa rasul syarri habaila. Taqwal ilahi utawi takwa maring Allah taala. Taqwal ilahi takwa maring Allah taala iku madaru kulli sa'adatin ubengane saben kabejan. Iku madaru kulli sa'adatin ubengane saben kabejan. Wa tibau ahwa utawi nuruti hawa nafsu wa tibau ahwa utawi nuruti hawa nafsu iku ra'su syarri habaila. Ya Allah pokoke barang kang dadi pira-pira sandupayane setan iku ra'su syarri habaila. Pokoke barang kang dadi pokoke barang ala kang dadi sandupayane setan. Pokoknya barang Allah kang dadi sandupayane setan. Oh, ini mulai menginjak pada materi. Di sini di dalam Na'dham ini dikatakan bahwa ada sumber dari kebaikan, ada sumber keburukan. Ya, ada sumber kebaikan, ada sumber keburukan. Madaru taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin. Pertama, sumber kebaikan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber kebaikan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan semua perintahnya Allah dan menjauhi larangannya, itu maknanya takwa. Makanya Kanjeng Nabi ketika dipamiti sahabat Mu'adz bin Jabal mau berdakwah ke Yaman, maka salah satu titipannya Kanjeng Nabi kepada siapa? Sahabat Mu'adz bin Jabal adalah ittaqillah haitsuma kunta. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian semuanya dimanapun
berada. Makanya kita ulangi nang sampean kabeh iki. Sampean iki dadi apa ae? Dadi pedagang, dadi kiai, dadi bunyai, dadi guru, dadi buruh sawah, dadi mahasiswa. Jangan lupa dan jangan menyingkirkan yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inilah sumber dari keberuntungan kita, sumber dari keselamatan kita. Siapapun Anda, dimanapun Anda. Kayak daunnya kajian tadi, ittaqillah haitsuma kunta. Kemudian watiba ahwa ra'su syarri habaila. Yang kedua, sebaliknya sumber kerusakan itu adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti keinginannya nafsu. Sumber keburukan, sumber kerusakan itu adalah ketika kita mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu inilah yang akan dijadikan setan untuk menjerat kita manusia menuju hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya adik kudu benar-benar waspada terhadap nafsu dan terhadap setan. Makanya nanggone apa burdah iku diomongno wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima wa in huma mahaddakan nuskha fattahimi. Kamu itu harus selalu konfrontatif. Ya, konfrontatif itu tegese berbeda, mengambil jalan yang berlawanan dengan apa? Nafsu dan dengan setan. Dengan nafsu dan dengan setan. Walaupun nafsu dan setan ini kadang-kadang seakan-akan memberikan nasihat kepada kamu. Memberikan nasihat kepada kamu. Tetap harus kamu curigai. Wa in huma mahabdokan nuskha fattahimi. Wa in huma mahabdokan nuskha fattahimi. Kalau mereka berdua pasangan nafsu dan setan iki kok nasihat kepada kamu, maka tetap harus kamu curigai. Gak boleh kamu percaya. Karena selamanya yang namanya nafsu dan setan itu tugasnya njlomprongno menungso. Contoh ya. Bagaimana kok iso nafsu dan setan itu kayak apa namanya seakan-akan menasihati kita. Contoh yang mudah saja. Kayak mana ini? Sampean saiki gak duwe duit. Ya. Enek apa jenenge iki? Kotaan masjid, duwe duit mek 1000 lah. Wis. Maru meneh iku wis di WA karo wong tuamu sampean. Meneh kamu tak kirim le, meneh tak transfer le. Wah akhire sampean kate ngelbokno dhuwit 1000 nang gone ndi? Masjid gak sido. Kok gak 1000 meneh lah 10.000. Mending meneh 10.000 daripada saiki saya 1000. Kan meneh aku ditransfer karo wong tuaku. Paham ya? Ini kan ketai apik kan ini. Paham? Ini kayaknya kan nasihat. Lek saiki amal didik, lek meneh amal akeh. Iki padha mbek apa? Sarapan saiki lauk tahu tempe, sarapan meneh gawe sate. Milih ndi sampean? Ini kayaknya memberikan kebaikan, tapi sebenarnya adalah apa? Menipu kita. Meneh begitu sampean oleh apa? Kiriman. Ternyata ada kepentingan yang menurut saya sampean lebih penting daripada nyumbang masjid. Gak sido belas akhirnya. Natijai kesimpulan gak sido. Paham? Khotimai akhirnya tidak jadi. Itulah contoh-contoh bagaimana setan ini merekayasa merayu kita kepada kebaikan yang lebih hebat, tapi padahal itu adalah menipu kita untuk tidak melakukan kebaikan sama sekali. Padahal mbak santri gaya nih kata jamaah, wah aku jamaah cek riak ini. Kan riak aku gak oleh jamaah, gak itu jamaah. Lu sampai lek ini sampai kate mati tetap riak. Tapi kalau kita mungkin di ono pamer jamaah pertama kedua dilakoni suwe-suwe rasa riak ini akan hilang dengan sendirinya. Ngoten nggih? Makanya kemarin dia apa? Menuruti hawa nafsu adalah sesuatu yang berbahaya sekali dan sumber dari malapetaka. Pun saya kira untuk pembukaan ini 3 bait ini bisa menjadi pembukaan dari pengajian kita. Semoga ada manfaatnya. Sekaligus saya mohon pamit kepada segenap panjenengan semuanya, mengenai para pengasuh, kula ngapunten badhe geser ten Surabaya karena jam 1 akan rapat PWNU. Menika yang saged dalem aturaken mugi-mugi manfaate. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.